Halo semuanya, selamat datang di Kawan Belajar. Pada hari ini kita sama-sama belajar tentang materi IPA yaitu ekosistem. Di sini akan dibahas secara rangkuman, disimak dan perhatikan ya. Let's go! Dalam sebuah kehidupan, setiap makhluk hidup akan selalu berinteraksi dengan makhluk hidup lain dan lingkungannya. Hubungan ini membentuk kesatuan kehidupan yang disebut ekosistem. Pengertian singkatnya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oh iya, ekosistem mempunyai dua komponen yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang berasal bukan makhluk hidup atau benda mati. Contohnya, air, batu, tanah, cahaya, dan sebagainya. Komponennya 1. Produsen, yaitu makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh, tumbuhan hijau, tumbuhan lain yang mempunyai klorofil. 2. Konsumen, yaitu makhluk hidup yang memakan berbagai bahan organik yang dihasilkan makhluk hidup lainnya. Contohnya, manusia, hewan, jamur, mikroba. Misal produsen adalah padi, dan konsumen adalah manusia, jadi padi yang diolah menjadi nasi, lalu dimakan oleh manusia. 3. Pengurai, yaitu makhluk hidup yang memiliki peran sebagai pengurai berbagai bahan organis yang berasal dari organisme lain yang telah mati. Contoh bakteri. 4. Penghancur, yaitu makhluk hidup yang mampu menghancurkan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa organisme lainnya yang telah mati. Contoh cacing tanah, siput dan lain-lain. Dari keduanya sekilas hampir sama ya, tetapi memiliki perbedaan dari cara pengolahannya dan ukuran hewannya. Jika pengurai, hewannya tidak bisa dilihat oleh mata, sedangkan penghancur bisa dilihat. Jenis-jenis ekosistem dibedakan menjadi dua yaitu, ekosistem darat, ekosistem air. Ekosistem darat meliputi hutan tropis, gurun, taiga dan tundra. Dan, ekosistem air meliputi air tawar, air laut, payau. Penggolongan hewan berdasarkan makanannya. 1. Herbivora, hewan pemakan tumbuhan. 2. Karnivora, hewan pemakan daging, dan 3. Omnivora, hewan pemakan segalanya. Adik-adik pasti tahu ya contoh hewan di atas. Hubungan antar makhluk dalam ekosistem. Pertama ada padi, lalu dimakan oleh burung kecil, lalu burung dimakan oleh ular, kemudian ular sawah dimakan oleh elang, ketika elang itu mati, dimakan oleh bakteri. Lalu dari hasil penguraian bakteri tersebut, menjadilah pupuk-pupuk untuk tumbuhnya padi, dibantu oleh sinar matahari dan air hujan. Itulah proses rantai makanan atau hubungan antar makhluk. Dalam hubungan antar makhluk, kita mengenal simbiosis. Nah, simbiosis itu dibagi 3 jenis ya. 1. Simbiosis mutualisme, artinya hubungan antar makhluk yang saling menguntungkan. Contoh burung jalak dan kerbau. Si burung jalak memakan kutu kerbau, keuntungannya, si burung kenyang, dan kerbau hilang gatalnya. Jadi keduanya saling diuntungkan ya. Paham kan? 2. Simbiosis parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Tega ya? Contoh, pohon mangga dan benalu. Benalu yang menempel pada pohon mangga ia hidup subur karena memakan zat pohon mangga, tetapi, pohon mangga lama-kelamaan akan melayu bahkan bisa mati.
3. Simbiosis komensialisme, hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contoh, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, tapi tidak merugikan si pohon tersebut.